Saudara, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster untuk terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa Edi Prabowo dan juga staf sus Edi Enderau Misanta Pribadi. Dalam perkara ini, Edi Prabowo didakwa menerima suap 25,7 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum. Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan tribunnews.com, ada Danang Triatmojo. Halo, selamat sore Danang. Halo, selamat sore Nila. Danang, bisa diinformasikan bagaimana suasana sidang lanjutan dari kasus Edi Prabowo hari ini? Baik, hari ini Selasa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur untuk terdakwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Tadi majelis hakim memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.30, kemudian langsung membuka persidangan. Suasana di ruang persidangan sendiri cukup padat ya. Pengunjung baik itu dari sejumlah advokat, aparat kepolisian yang berjaga, hingga para awak media yang meliput tampak memenuhi ruang persidangan. Untuk perkembangan informasi terkini dalam sidang hari ini, apa yang didapatkan? Adapun untuk keterangan pertama yang diperdengarkan adalah staf sus Edi Prabowo Andrew Misanta Pribadi. Jadi keterangan Andrew diperdengarkan untuk digunakan dalam kasus dugaan suap yang menyeret Edi Prabowo. Kedua belah pihak, baik itu jaksa penuntut umum maupun tim hukum Edi Prabowo, masih menggali keterangan dari saksi Andrew Misanta Pribadi. Belum ada informasi baru yang disampaikan. Jaksa masih sebatas mengonfirmasi keterangan-keterangan saksi lain yang sebelumnya diperiksa. Danang, bisakah dijelaskan lebih detail mungkin untuk keterangan dan juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Andrew Misanta Pribadi ini apa saja? Hal-hal semacam apa yang digali oleh jaksa? Salah satu yang dikonfirmasi jaksa mengenai 24 dari 65 perusahaan yang sudah mendapat lampu hijau atau izin ekspor benur, tapi justru mereka tidak melakukan ekspor. Padahal berdasarkan kesaksian staf sus Edi Prabowo itu, ada 72 perusahaan yang sudah mendapat izin budidaya, kemudian 65 perusahaan diantaranya sudah lolos dan mengantongi izin ekspor. Namun, cuma 41 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. Jaksa kemudian menanyakan apa alasan 24 perusahaan tersebut belum juga melakukan ekspor. Berdasarkan jawaban Andrew, 24 perusahaan yang belum berkegiatan ekspor disebut adalah perusahaan yang benar-benar baru saja mengantongi izin ekspor, sehingga mereka masih butuh waktu untuk mempersiapkan berbagai hal. Salah satunya seperti instalasi gudang penyimpanan, termasuk pengemasan paket sesuai standar. Pertanyaan ini dihadirkan jaksa karena mereka menduga penyebab puluhan perusahaan tak kunjung melakukan ekspor karena mereka tak bekerja sama dengan PT ACK, yaitu perusahaan kargo. PT ACK sendiri berdasarkan dakwaan jaksa merupakan satu-satunya perusahaan forwarder benur yang mampu meraup untung hingga 38 miliar. Pemegang saham PT ACK sendiri diketahui adalah kerabat dekat dari Edi Prabowo. Hingga saya melaporkan saat ini, sidang masih diskors oleh majelis hakim. Direncanakan Edi Prabowo yang akan dimintai keterangannya setelah pemeriksaan Andrew Misanta Pribadi. Demikian, Nila. Baik, berarti hingga saat ini sidang lanjutan kasus korupsi ini masih terus berlangsung ya. Danang, terima kasih banyak atas laporan Anda. Siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau RSLI Surabaya kembali menemukan varian baru virus COVID-19 Delta B16172 asal India. Sebelumnya RSLI juga telah menemukan 2 varian baru
B117 asal Inggris, dan juga B1351 asal Afrika Selatan dari pekerja migran Indonesia atau PMI pada Mei 2021 lalu. Keduanya kemudian telah berhasil ditangani dengan baik dan sudah dinyatakan sembuh. Varian baru Delta B16172 ini berasal dari 3 pasien klaster Bangkalan, Madura dengan city value di bawah 18. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan surya.co.id, ada Febrianto Ramadhani. Halo, selamat sore Febri. Ya, selamat sore para pemirsa Tribun News dan Tribun Network dimanapun Anda berada. Baik, Febri bisa dijelaskan untuk kondisi terkini setelah ditemukan adanya varian baru COVID-19 asal India ini seperti apa? Ya, baik. Jadi penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, Laksamana Pertama TNI, Dr. I Dewa Gede Nalendra Jaya Ismara, itu mengatakan bahwa adanya kasus atau kejadian luar biasa di Bangkalan tersebut tentunya tidak bisa diatasi dengan penanganan medis saja. Faktor medis juga menjadi perhatian karena permasalahan sosial kemasyarakatan juga berpengaruh terhadap upaya penanganan. Jadi untuk itu peran relawan pendamping sangat dibutuhkan. Potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bergotong royong bekerjasama membantu menanggulangi pandemi. Jadi selanjutnya kata Dr. Nalendra, dilakukan upaya merancang aktivitas dan langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan oleh stakeholder terdepan. Beberapa usul dan konsep dan relawan di antaranya tentang pentingnya edukasi pada masyarakat awam, masyarakat setempat terkait pemahaman COVID-19. Jadi kebutuhan yang mendesak secara intensif mengedukasikan masyarakat untuk mau menggunakan masker dan merubah kebiasaan pemahaman stigma yang ada dalam masyarakat tersebut bahwa COVID-19 tidak ada sama sekali. Ini juga sekaligus mengubah candaan yang selama ini beredar ya bahwa COVID-19 tidak ada di Madura. Jadi dengan kultur yang ada di Bangkalan itu harus melibatkan pengutamaan para tokoh agama dan pondok pesantren, ustadz dan tokoh masyarakat di kampung-kampung. Jadi intinya Rumah Sakit Lapangan berharap masyarakat setempat itu ingin tidak abai dalam protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, dan perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi yang paling tak kalah penting adalah penanganannya adalah upaya penguatan dan peningkatan imunitas melalui asupan makanan bergizi serta meningkatkan kontribusi bagi ketangguhan masyarakat menghadapi wabah virus corona. Jadi dengan meningkatkan rasa gembira dan suasana keseharian yang tenang dan senang. Jadi kondisi saat ini di Rumah Sakit Rawat hari ini kurang lebih mencapai 369 orang, terdiri dari pekerja migran Indonesia atau PMI, kemudian 64 orang itu, terus dari klaster Madura 210, klaster Pondok 12, dan pasien umum atau mandiri 83 orang. Untuk daya tampung Rumah Sakit Lapangan Indrapura itu sekitar 410 bed. Sekarang berisi 369 pasien, jadi masih ada sisa 31 bed, 31 orang. Kemudian Rumah Sakit Lapangan Indrapura juga meminta penambahan tenaga kesehatan Ponakes, yaitu 6 dokter dan perawat dan 12 perawat dari TNI untuk langkah awal serta tetap berkoordinasi dengan Dinkes provinsi untuk kebutuhan nakes. Jadi varian baru varian baru COVID-19 ini ada 3 pasien yang ditemukan di Jawa Timur. 2 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, terus satunya itu masih dirawat di Bojonegoro. Sebenarnya 3 pasien ini adalah hasil daripada tracing atau penyekatan di Jembatan Batu di Surabaya yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa kok yang satunya ke Bojonegoro? Karena alasannya itu dekat sama keluarga, jadi ditangani di Rumah Sakit Bojonegoro, tapi tetap dipantau, diobservasi, terus dan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Bojonegoro dan Rumah Sakit Lapangan Indrapura untuk mengetahui perkembangannya. Jadi yang pasien Bojonegoro ini terkena varian baru karena yang bersangkutan ini ada riwayat perjalanan yang diharuskan ke Madura. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke Bojonegoro, pasien itu kena penyekatan di Jembatan Suramadu. Setelah di swab antigen dan swab PCR itu hasilnya positif.
Padahal pasien Bojonegoro ini sudah vaksinasi 2 kali. Nah, hal yang berbanding terbalik dengan 2 pasien varian virus corona baru Delta tersebut ya di India, itu 2 pasien itu asli Madura dan tidak mengikuti vaksin sama sekali. Jadi dia terkena virus corona varian baru tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan. Febri, kemudian ini kan tadi Anda menyebutkan bahwa ketahuan adanya penularan COVID-19 varian baru ini ketika adanya penyekatan begitu. Kemudian sudahkah ada keterangan terkait dari mana sebenarnya pasien ini tertular varian baru COVID-19 dari India ini? Ya, jadi kalau untuk keterangan sih mereka itu cuma ini terjaring penyekatan di Jembatan Suramadu, kemudian dilakukan swab antigen, ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR, terus hasilnya positif juga, seperti itu. Nah, kemudian mereka dilarikan ke rumah sakit, itu Rumah Sakit Lapan Gapura untuk penanganan lebih lanjut. Hanya saja yang pasien 2 itu yang asli Madura itu masih dirawat, yang satunya juga masih dirawat di Bojonegoro, seperti itu. Jadi mereka cuma istilahnya memiliki mobilitas yang cukup banyak ya, karena mereka juga sering ke Madura, Surabaya, begitu juga yang satunya ke Bojonegoro, ke Madura. Cuma yang Bojonegoro ini sudah vaksin 2 kali, seperti itu. Baik, Febri, kemudian tentang presentasi penularan varian baru COVID-19 asal India ini di Madura seperti apa? Ya, baik. Jadi presentasi varian baru yang dari India ini menurut Dr. Fauka Arin Aulia, spesialis patologi klinik penanggung jawab Rumah Sakit Lapan Gapura Surabaya, itu mengatakan presentasi penularan varian baru ini cepat sekali ya, mencapai 35 sampai 75%. Jadi penyebaran varian baru itu lebih cepat daripada jenis yang lama, yang sebelumnya. Jadi Dr. Fauka berharap perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap dipertahankan dan tidak abai, karena status pandemi juga belum dicabut. Kemudian yang satu lagi ini karena mereka ini kan orang Madura ya, karena maksud saya pasien-pasien klaster Madura itu kan mereka itu hasil dari terjaring penyekatan ya. Jadi mereka tentunya kondisi psikisnya sangat berbeda. Menurut konsultan media kejiwaan Rumah Sakit Lapan Gapura, Dr. Kadek Ratna, itu mereka yang terkena penyekatan itu psikisnya berbeda sehingga mengaku stres setelah dinyatakan positif. Jadi karena stres, karena belum siap untuk isolasi dan tidak merasa sakit gitu. Banyak yang mengeluh jadi lebih emosi sehingga mempengaruhi imun mereka gitu. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi nakes Rumah Sakit Lapan Gapura itu, karena penanganannya sangat berbeda dengan pasien umum mandiri ya. Kalau mandiri itu kan mereka datang langsung mengeluhkan gejala COVID, sementara yang mereka yang terkena penyekatan itu kan merasa tidak sakit dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Febri, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tapi sebelumnya, saudara, tadi Febri juga sempat mewawancari pihak terkait adanya penularan varian baru COVID-19. Berikut liputannya untuk Anda. Baru 1 pindah ke Bojonegoro. Saya bilang semuanya berasal dari sini. Dan kita beritahu Bojonegoro untuk di RSUD Bojonegoro untuk ditangani dengan baik dan dibutuhkan isolasi dan monitoring yang ketat karena perubahan-perubahan yang mendadak yang kita tidak tahu. Kenapa kejadian-kejadian seperti di Kudus, di Bangkalan, tiba-tiba memang terjadi peningkatan jumlah terpapar, terjadi angka kematian yang tinggi, kan itu yang kita takutkan. Nah, dengan cara apa kita menurunkan ini? Adalah monitoring yang ketat, penanganan yang baik. Insya Allah semuanya menjadi lebih baik. Karena permintaan keluarga. Jadi keluarganya ada di Bojonegoro, dia memang bekerja di Bangkalan, ya sudah. Tapi kita saling mengingatkan ke mereka untuk bagaimana merawat pasien-pasien varian baru. Pengalaman kita kemarin dari Inggris maupun dari South Africa itu kita bisa menangani dan hasilnya baik. Sekarang setelah hari ke-10 pun pasien di sini sudah tidak ada keluhan dan sudah kondisinya sangat baik. Makanya tetap kita mengawasi, cuma kita isolasi sendiri dan teman-teman GP, dokter umumnya bisa melihat setiap saat, monitoring setiap saat untuk perubahan-perubahannya.
kita minta mereka, kita edukasi mereka, setiap ada keluhan disampaikan, bisa langsung ke sini. Oh, saya ada keluhan sesak, saya ada, sehingga penanganannya baik. Banyak kasus-kasus yang nggak mau makan, kita pasang infus, 1-2 hari dipasang infus, dikasih oksigen dan obat-obatan, sembuh, balik lagi ke ruangannya. Itu yang terjadi. Kalau memang sudah menjelek sekali, sudah ditangani dengan baik, secara benar, tapi kondisi saturasi oksigennya menurun, ya sudah, berarti kita harus kirim ke sarana prasarana yang lebih baik ada di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Wahyu Sakti Trenggono berkunjung ke tambak udang di Dipasena, Rawajitu Timur, Tulang Bawang. Selain untuk melihat langsung kondisi terkini tambak udang di Pasena, Menteri KKP ke Dipasena juga untuk berdiskusi dan berdialog dengan para petambak. Menteri KKP datang dengan menumpang helikopter bersama jajaran KKP dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI. Rombongan tersebut disambut langsung oleh Bupati dan juga beberapa jajaran. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain. Halo Endra. Endra, selamat sore. Halo Mbak Nia. Baik, Endra, bisa dijelaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat kunjungan tadi? Oke, Pak Sakti Wahyu Trenggono tiba di Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sekitar pukul 10. Dia setiba di sana, dia berdialog dengan para petambak dan melihat situasi terkini yang ada di tambak di Pasena. Karena pada Mei 1950, tambak di Pasena merupakan tambak terbesar di se-Asia Tenggara, Pak Nia. Endra, kemudian untuk pertambakan di Pasena sendiri, kondisinya saat ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau saat ini mereka pasca hengkangnya PT CPP dari di Pasena, itu para petambak sekarang melakukan budidaya mandiri dari 16.250 hektar tambak yang ada di sana. Saat ini ada sekitar 3.000 hektar yang melakukan budidaya mandiri dengan panen harian 30-60 ton per hari, Mbak Nia. Oke, kemudian untuk kunjungan pagi tadi kan KKP juga sempat berdialog dengan sejumlah masyarakat begitu ya. Adakah rencana pemerintah ke depan terkait pertambakan di Pasena ini, Endra? Ke depan pemerintah akan melakukan langkah-langkah komprehensif dengan menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian dan pihak terkait untuk kembali menggairahkan tambak udang di Pasena, Mbak Nia. Karena selama ini tambak udang itu bisa dikatakan mati suri sejak ada konflik internal antara petambak dan perusahaan PT CPP, dan sejak 2011 para petambak sudah mulai melakukan budidaya mandiri dan perlahan di sana sudah mulai ada aktivitas pertambakan kembali, Mbak Nia. Terima kasih banyak Endra Zulkarnain, wartawan Tribun Lampung, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melantik Andi Merianur menjadi Bupati Kolaka Timur. Pelantikan yang digelar di rumah jabatan Gubernur Sultra ini mencatatkan sejarah Andi Merianur menjadi Bupati perempuan pertama di Sultra. Dalam pelantikan tersebut, Andi Merianur langsung mendapatkan 7 instruksi dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Salah satu dari 7 garis besar instruksi tersebut, yakni dengan meminta Bupati Koltim segera memproses pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur. Saat dilantik menjadi Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur juga merasa tersanjung sekaligus mengaku memikul beban yang tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Sri Rahayu di sana. Halo. Ya, selamat sore Nila. Selamat sore Sri Rahayu, bisa dijelaskan bagaimana tadi suasana pelantikan dari Andi Merianur? Ya baik Nila, jadi pelantikan Bupati Kolaka Timur Andi Merianur berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelantikan berlangsung secara terbatas, tamu undangan pun juga yang diundang secara terbatas, dan seluruh tamu undangan sebelum masuk mereka diwajibkan untuk swab test terlebih dahulu.
Kemudian dalam pelantikan itu dirangkaikan pula dengan pemberhentian Bupati Kolaka Timur almarhum Samsul Bahri Majid. Begitu, dan yang diwakili oleh istri dari almarhum. Selain itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih juga mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Samsul Bahri Majid yang diketahui meninggal 21 hari setelah dilantik. Begitu, Dila. Sri Rahayu, kemudian untuk Andi Marianur ini kan kita tahu menjadi bupati perempuan pertama di Sultra. Adakah reaksi atau mungkin hal-hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat dilantik? Ya baik, betul sekali inilah bahwa Andi Marianur ini merupakan bupati perempuan pertama yang ada di Sulawesi Tenggara, sekaligus merupakan salah satu bupati termuda juga. Dan menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengungkapkan rasa bangganya terhadap Andi Marianur. Dan tanggapan dari Andi Marianur sendiri setelah terpilih menjadi satu-satunya atau bupati perempuan pertama di Sulawesi Tenggara mengaku merasa senang dan tersanjung. Namun ia juga menganggap ini sebagai beban baginya. Tapi perlu diketahui juga bahwa di Kolaka Timur sendiri, pimpinan di berbagai organisasi sudah beberapa orang adalah perempuan. Misalnya saja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Timur, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Begitu, Nila. Saat ini Bupati Andi Marianur kan memang belum mempunyai pasangan begitu ya, belum ada wakil bupatinya. Sudahkah ada keterangan mungkin terkait siapa yang nantinya akan ditunjuk menjadi wakil dari yang bersangkutan? Ya baik, untuk wakilnya sendiri, Andi Marianur mengaku akan memilih istri dari mendiang Bupati Kolaka Timur Samsul Bahri, yakni Diana Samsul Bahri. Hal ini sendiri merupakan permintaan langsung dari kebanyakan masyarakat Kolaka Timur dan agar Diana Samsul Bahri dijadikan sebagai wakil bupati. Dan menurutnya kenapa masyarakat sangat menginginkan istri dari almarhum Samsul Bahri untuk menjadi wakil bupati, karena mereka mengaku sosok Diana Samsul Bahri adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Andi Marianur menjalankan pemerintahan di Kolaka Timur. Begitu. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan resmi dari Bupati Kolaka Timur setelah dilantik, saudara berikut liputannya untuk Anda. Perasaan Ibu mungkin setelah pelantikan hari ini? Iya, kalau pelantikan ini sih kan dari tanggal 26 kemarin kami sudah dilantik. Saya dengan almarhum sudah dilantik. Jadi ini cuma persyaratannya saja mendefinitifkan, karena pelantikan awal ini ya, kami sudah lakukan. Kami sudah dilantik bersama almarhum pada tanggal 26 kemarin. Kalau ini sekarang kan Ibu tercatat sebagai salah satu bupati termuda yang ada di Sulawesi Tenggara dan bupati perempuan. Kalau menanggapi ini seperti bagaimana? Apakah ini sebuah prestasi atau bagaimana? Iya, boleh dibilang sebuah prestasi, bisa juga, tetapi dalam hal biasa-biasa saja, karena namanya juga kepemimpinan itu tidak memandang laki dan perempuan, ya, siapapun bisa. Artinya dengan adanya saya sebagai bupati perempuan, dan memang sebelumnya kan banyak ada beberapa wakil bupati perempuan, kami pun dari wakil bupati sejak 2016 kemarin kami sudah ini. So, selanjutnya kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Sebenarnya aku nggak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Identitas mayat terbakar di Malawa, Kabupaten Maros yang ditemukan pada Jumat lalu akhirnya terungkap. Terungkapnya identitas mayat tersebut setelah sketsa dan juga rekonstruksi wajah disebarkan ke media sosial. Dari sana, sejumlah warga lantas mendatangi pihak kepolisian dan melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Nurul Hidayah di sana. Halo Nurul. Halo Nurul. Halo, selamat sore Nila. Baik, Nurul bisa dijelaskan terkait identitas korban yang akhirnya bisa terungkap ini kronologinya seperti apa? Baik Nila, jadi mayat yang ditemukan di Kabupaten Maros yang dalam kondisi terbakar ini akhirnya terungkap setelah kepolisian merilis sketsa dan juga rekonstruksi wajah. Sejumlah masyarakat kemudian datang dan melaporkan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya pada hari Minggu 13 Juni 2021. Namun dari sejumlah yang melaporkan keluarganya hilang pada hari Minggu tersebut tidak ada yang sesuai dengan
korban dari hasil otopsi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap korban tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 kembali datang seorang ibu asal Kabupaten Goa melaporkan bahwa anaknya bernama Rian hilang sejak 6 hari yang lalu, dan terakhir yang melihatnya saat 2 orang temannya datang ke rumahnya untuk menjemput Rian, dan setelah dilakukan identifikasi ternyata ciri-ciri yang melekat pada Rian ini cocok dengan korban yang ditemukan di Malawa. Artinya Nurul, apakah memang pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan terbakar ini memang anggota keluarga yang dicari oleh keluarganya tersebut? Benar sekali, karena telah dilakukan proses pencocokan oleh kepolisian, seperti foto yang dibawa oleh ibunya itu terlihat bahwa Rian memiliki patahan pada gigi depannya yang sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan kepolisian. Selain itu juga perawakan yang dikatakan ibunya, Rian ini sangat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam rekonstruksi wajah tersebut. Selain itu dari sidik jari yang ada di KTP telah dicocokkan dengan sidik jari korban, dan ternyata memang memiliki 12 titik yang artinya autentik atau identik dengan milik korban yang terbakar, dan bisa disimpulkan bahwa Rian dan korban ini merupakan orang yang sama. Identitas korban kemudian telah bisa terungkap begitu ya. Kemudian untuk kasus ini, apakah kasus ini mengarah pada dugaan pembunuhan atau seperti apa, dan apakah sudah ada keterangan untuk terduga pelaku, Nurul? Saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Kapolda, namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa dua orang telah diamankan di kepolisian yang terduga pelaku, dan untuk kronologisnya sendiri itu pada hari Jumat sebelumnya polisi telah menurunkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku, namun terhenti. Anjing tersebut selalu mengarah ke arah Bone, Kabupaten Bone seperti itu, dan ternyata memang pelaku ini membunuh korbannya dari Makassar, salah satu hotel di Makassar, kemudian membawanya ke TKP dan membakarnya di sana, kemudian mengarah ke Kabupaten Bone untuk membersihkan diri. Mereka membersihkan diri di salah satu warung yang biasanya digunakan oleh supir truk untuk beristirahat. Motif pembunuhannya apakah sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian, Nurul? Sampai saat ini motif untuk pembunuhannya itu masih belum diungkapkan oleh pihak kepolisian, masih menunggu untuk penyelidikan selanjutnya. 2 orang telah ditangkap pihak kepolisian, dan 2 orang ini saudara yang diduga merupakan pelaku pembunuhan dari sesosok mayat yang ditemukan terbakar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Hari Minggu sudah banyak beberapa orang yang merasa keluarga korban datang ke Polres. Kemudian dari beberapa korban ini ada hari Senin seorang ibu dan keluarganya warga dari Kabupaten Goa, tepatnya Sugu Minasa, Kecamatan Sugu Minasa, datang ke Polres. Yang bersangkutan si ibu ini melaporkan bahwa anaknya hilang sudah kurang lebih beberapa hari, antara 5-6 hari yang lalu dia meninggalkan rumah. Kemudian dijelaskan juga dari si ibu itu bahwa dia dijemput oleh 2 orang temannya. Pertama dijemput naik motor oleh kedua temannya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, tepatnya 1-2 hari sebelum kejadian ini, kurang lebih 2 hari sebelum kejadian penemuan mayat, ada WA atau SMS dari si korban ini ke ibunya atau ke keluarganya yang dibilangnya suatu petunjuk untuk kita telusuri. Nah, kemudian ditunjukkan juga fotonya, kan sudah ada hasil dari Bidokes, hasil otopsinya sudah ada, visumnya sudah ada salah satu ciri, ada gigi kiri atasnya yang berlubang. Ini yang satu identik. Oh, jadi itu yang jadi petunjuk ya? Ya, memang kalau untuk dari sketsa yang kita sebar, memang agak beda dengan ini. Nah, cuman kita ada petunjuk bahwa dari bentuk fisiknya yang tinggi kurus, dari bentuk belakangnya juga yang kurus. Ini yang mana, Pak? Ini kan tinggi kurus orang ini. Ada fotonya itu memang tinggi kurus dia ini, si korban ini.
Dan kemudian yang bukti yang otentik sekali, yang pas sama di kiri atasnya ini yang berlubang sama. Memang ketika kita cek sidik jari korban itu memang tidak ada terdeteksi di Dukcapil. Kemungkinan karena rusak, karena tidak utuh lagi. Sehingga ketika cara kami selanjutnya setelah itu KTP korban kita cocokkan dengan sidik jarinya korban. KTP yang diduga korban, sidik jari kita ambil, kita cocokkan dengan sidik jari. Jadi ini teman-teman, ini sidik jari terduga korban yang tadi melapor, diambil dari rekam iktp-nya, kemudian kita cocokkan dengan sidik jari korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Memang kita lihat sini teman-teman, memang secara kelihatan di sini kasat mata memang tidak utuh. Hanya kalau kita gunakan bukti pembanding sidik jari dari KTP, didapatkan beberapa sampel, 12 sampel titik yang identik. Dan sini kita bisa simpulkan sementara ini bahwa inilah korban. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Vaksinasi massal dilakukan di alun-alun Kota Cilegon. Vaksinasi ini diselenggarakan oleh Dokes Polres Cilegon, menindaklanjuti program akselerasi vaksinasi nasional berbasis presisi Polri. Program ini memiliki sebanyak 3 juta sasaran dengan tujuan herd immunity di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat juga diketahui mengikuti program vaksinasi ini. Tak sedikit juga para pekerja yang masih mengenakan seragam kerja pada saat mengikuti program vaksinasi ini. Vaksinasi dilakukan untuk umur 18-60 tahun yang memiliki KTP Cilegon. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait vaksinasi ribuan warga di alun-alun Kota Cilegon ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Hairul Ma'arif di sana. Halo Hairul. Hairul, selamat sore. Halo Nila. Baik Hairul, selamat sore. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Bisa Nila. Bisa dijelaskan Hairul terkait bagaimana tadi pelaksanaan vaksinasi di alun-alun Cilegon? Baik Nila, terima kasih. Pelaksanaan vaksinasi di alun-alun Cilegon tadi dimulai sejak pukul 7.30 dan terpantau selesai pada saat pukul 15.00. Kondisi terkini dari alun-alun Kota Cilegon saat ini sudah sepi. Pelaksanaan vaksinasi hari pertama ini sudah selesai Nila. Apakah untuk vaksinasi hari ini kemudian mencapai target dari kuota vaksinasi, Hairul? Dari info yang diterima tribunbanten.com, informasinya sampai tadi terakhir pukul 15.00, masyarakat yang mengikuti vaksinasi mencapai 985 orang, Nila. Kurang 15 orang lagi untuk mencapai target 1.000 vaksinasi. Belum mencapai target 1.000 vaksinasi. Kemudian untuk berapa kuota yang diberikan dan sasaran dari vaksinasi ini sebenarnya siapa saja, Hairul? Kuota yang diberikan sebanyak 1.000 vaksinasi dan sasarannya adalah masyarakat umum yang memiliki KTP Cilegon. Untuk yang tidak memiliki KTP Cilegon tetapi bekerja di Cilegon dapat mengikuti vaksinasi ini dengan syarat menggunakan surat pengantar yang diberikan RT atau lurah. Nila. Adakah kemudian kriteria khusus yang bisa dilakukan pada saat melakukan vaksinasi ini? Kriteria utama yaitu umur 18 sampai 60 tahun. Kriteria selanjutnya tidak memiliki hipertensi, tidak memiliki penyakit bawaan, dan tidak memiliki penyakit kulit. Terbaru soalnya tadi ada 7 masyarakat yang mengalami hipertensi dan tidak dapat mengikuti vaksinasi di sini. Nila. Ada beberapa orang yang tidak bisa menjalankan vaksinasi karena beberapa faktor. Baik, terima kasih banyak Hairul Ma'arif, wartawan Tribun Banten atas laporannya terkait bagaimana situasi vaksinasi di alun-alun Cilegon. Terima kasih banyak Hairul atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Fenomena meningkatnya kasus gugat cerai, saudara, terjadi di Pengadilan Agama di Surabaya. Angka perceraian di Surabaya ini terbilang masih sangat tinggi dan mencapai 68%.
Mayoritas penggugat adalah istri yang menggugat suaminya daripada suami yang melakukan gugatan pada sang istri. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait fenomena banyaknya perceraian di Surabaya ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim ada Syamsul Arifin. Halo Syamsul. Baik, halo Nila. Syamsul, bisa dijelaskan berapa banyak kasus perceraian di Surabaya di tahun 2021 ini? Adakah peningkatan atau justru penurunan? Baik, terima kasih atas waktunya. Dari catatan Pengadilan Agama Surabaya, tercatat dari bulan Januari hingga Mei ada peningkatan gugatan perceraian. Nah, peningkatannya ini sebesar secara persentase ada 68%, yang dimana didominasi oleh gugatan cerai sang istri. Tercatat ada kasus 1.723 kasus istri yang menggugat cerai suami, sedangkan untuk kasus talak suami menggugat istri itu mencapai 731 kasus begitu. Dari banyaknya gugatan cerai yang dilayangkan oleh pasangan suami istri ini, sebenarnya apa penyebab utama dari gugatan-gugatan itu? Baik, yang tercatat dari Pengadilan Agama Surabaya, penyebab paling banyak adalah faktor pertikaian atau ya pertikaian, di mana di variabel yang paling mendominasi itu karena faktor ekonomi gitu. Jadi ada yang merasa lebih unggul di faktor ekonomi atau yang merasa tidak cukup atau karena boros begitu. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyaknya gugatan yang dilayangkan. Kemudian untuk upaya dari Pengadilan Agama Surabaya sendiri menindak hal ini seperti apa? Syamsul? Baik Nila, dari pihak Pengadilan Agama Surabaya sendiri memang ada upaya untuk membatalkan niat perceraian baik dari kedua belah pihak. Di antaranya satu, untuk membatalkan niat tersebut diadakan mediasi langsung oleh hakim. Nah, dari sorotan Pengadilan Agama sendiri sebetulnya secara formal sebelum masuk ke Pengadilan Agama Surabaya, nah ini juga cukup informatif bagi masyarakat sejatinya untuk sebelum melakukan perceraian itu sehendaknya untuk ke KUA daerah masing-masing. Jadi setelah itu langsung ke Pengadilan Agama Surabaya. Nah, ada 4 step atau 4 tahap untuk mediasi tersebut. Satu tadi mediasi bersama hakim, kedua ada mediator yang terverifikasi bila mediasi dengan hakim gagal. Lalu ketiga ada mediasi dengan perwakilan dari beberapa keluarga begitu. Jadi, artinya sebelum memang resmi dilakukan gugatan memang ada langkah-langkah sebelumnya seperti mediasi yang dilakukan ya Syamsul. Dari fakta yang di lapangan yang Anda peroleh, apakah mediasi ini banyak dilakukan yang akhirnya mengurungkan niat pasangan suami istri untuk melakukan perceraian? Nah, dikatakan Humas PA tadi, Humas Pengadilan Agama Surabaya, bahwasanya upaya-upaya tersebut tidak banyak ya membuahkan hasil. Yang pasti tetap ada yang lanjut menceraikan pernikahannya, hanya ada 1% yang bisa dan itu dikatakan luar biasa sekali. Gitu. Baik, Syamsul, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara, seorang kakek penjual jajanan rambut nenek yang dirampok saat berjualan baru-baru ini kita tahu viral di media sosial. Kakek tersebut dirampok hingga uang dagangannya senilai Rp200.000 dan juga sebuah ponselnya raib dibawa oleh pelaku. Tanya dirampok, korban juga diancam ditembak oleh pelaku. Setelah aksi penodongan tersebut, pihak kepolisian juga memberikan bantuan. Dan aksi penodongan ini diduga dilakukan oleh orang tak dikenal. Pihak kepolisian juga telah membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan secara intensif mendalami kasus ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, Lingga Arfian di sana. Halo Lingga, selamat sore. Iya Nila, sore. Lingga, bisa dijelaskan untuk kronologi peristiwa adanya penodongan yang dialami oleh penjual arum manis atau rambut nenek ini seperti apa? Ya Nila, awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar beberapa hari lalu, tepatnya di simpang Jalan Salak di wilayah Kota Bogor. Ketika itu
Epen yang merupakan pedagang arum manis atau rambut nenek sedang berjalan dari rumahnya menuju lokasi dagang. Namun ketika di perjalanan, Epen dijegat oleh satu kendaraan yang berboncengan. Di sana ada 2 orang. Epen pun kemudian ditanya identitas dan alamat tinggal gitu. Namun ketika itu Epen pun tidak membawa identitas dan meminta agar orang tersebut ke rumahnya. Namun ketika itu orang tersebut memaksa yang kemudian meminta Epen mengeluarkan barang berharga. Di situ Epen pun merasa curiga yang kemudian mencoba melawan. Namun para penodong itu mengancam akan melakukan penembakan. Namun ketika itu di lokasi penodong itu pun langsung mengambil barang berharga yang ada di laci tempat dagang. Seperti itu, Nila. Tadi saya sempat menyinggung bahwa kerugian memang nominal berapa ratus ribu rupiah dan juga ponsel milik korban juga dibawa oleh pelaku. Apakah memang seperti itu informasinya, Lingga? Ya, benar sekali, Nila. Dari keterangan yang diterima oleh kami dari penjual arum manis bahwa ada sekitar uang sebesar 200.000. Uang tersebut merupakan hasil dari penjualan yang didapatnya sejak beberapa hari lalu. Kemudian setelah itu juga handphonenya baru dibeli sejak beberapa hari lalu, seperti itu, Nila. Ponsel dan juga uang tunai dibawa oleh pelaku. Apakah korban selanjutnya membuat laporan pada pihak kepolisian, Lingga? Ya, tadi juga sampai sempat menanyakan hal tersebut, namun Epen mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya tidak ingin hal tersebut diketahui banyak orang. Namun saat kejadian ada seorang pembeli ataupun pengguna jalan yang mengabadikan momen peristiwa itu yang kemudian diviralkan melalui media sosial. Dari kasus tersebut kemudian viral sehingga menjadi atensi pihak kepolisian. Seperti itu, Nila. Artinya saat ini langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian? Terduga pelaku apakah langsung diburu atau seperti apa informasinya? Ya, Nila, sejak beredar informasi tersebut, pihak kepolisian melalui Satreskrim Polresta Bogor Kota langsung mendatangi penjual arum manis tersebut ke rumahnya, kemudian melakukan penyelidikan lebih dalam. Setelah itu, polisi pun membentuk tim gabungan antara Polsek Bogor Tengah dan Satreskrim Polresta Bogor Kota. Setelah itu, Kapolresta Bogor Kota pun meminta tugasnya ataupun pegawainya gitu, bawahannya untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan sejumlah uang kepada Epen. Itu pun diakui Epen uang tersebut digunakan untuk membeli handphone baru gitu. Karena handphone tersebut merupakan sangat penting ketika ia mau memesan bahan baku dari hasil bahan baku untuk barang yang akan dijualnya, seperti itu. Untuk kondisi dari korban sendiri, Bapak penjual arum manis ini seperti apa setelah mengalami penodongan? Apakah mengalami trauma atau semacamnya, Lingga? Ya, Nila, ia pun sempat mengalami khawatir gitu, namun karena memang kebutuhan untuk mencari nafkah, karena memang Epen sendiri tinggal sendiri, sedangkan 2 anaknya berada di luar kota dan istrinya sudah meninggal dunia. Untuk itu ia pun selanjutnya langsung terus berdagang gitu, tidak ada rasa takut ataupun cemas gitu. Meskipun ada sedikit rasa khawatir, namun dia tetap menjalankan profesinya di tempat yang sama, bekerja, mencari nafkah, menjual arum manis, seperti itu. Oke, tadi Lingga, saudara juga sempat mewawancarai yang bersangkutan. Berikut liputannya untuk Anda. Rapat. Terus? Dia nanyain KTP. Dia nanyain KTP, bapak sebagai apa? Sebagai polisi. Coba bapak saya lihat kartu KTA-nya sama surat tugas. Saya di sini belum pernah nanyain KTP apa-apa. Nggak ada, maka berani yang KTP. Itu kan kantong kalau lihat uang. Ya nggak ada uang kok, cuma uang segini. Taruh, dibukan KBK, akhirnya Pak Camat loh. Kata dianya. Silakan Pak Camat nggak apa-apa, kita dia tujuan data sama HP, dia rapi. Beragam informasi lain masih akan kami hadirkan dalam program Live Update seusai jeda selengkapnya. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas.
Masih bersama saya Nila Irda dalam program Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, seorang ibu rumah tangga di kota Ambon melakukan aksi buka baju saat konvoi kemenangan Belanda. Hal itu dilakukan sambil melintasi jalanan di Kelurahan Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Hal ini diketahui dilakukan setelah Belanda berhasil unggul dari Ukraina pada gelaran Euro 2020. Dalam video yang juga beredar di media sosial, ibu rumah tangga tersebut tampak memegang bendera Belanda di tangan kiri, sementara kaos hitam yang dilepaskannya dibawa di tangan kanan. Sontak, aksi tersebut mengundang perhatian dari massa konvoi dan juga pengguna jalan yang lewat. Tak hanya ibu-ibu, ratusan remaja di kota Ambon juga diketahui turut melakukan aksi konvoi. Peserta konvoi membawa berbagai atribut seperti bernuansa tim kebanggaan mereka dan juga Euro 2020, mulai dari syal hingga bendera Belanda berbagai ukuran. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait viralnya adanya sejumlah warga yang melakukan konvoi, telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Dedi Aziz di sana. Halo Dedi. Iya, halo Nila dan Tribuners. Dedi, bisa dijelaskan terkait video yang juga sama-sama kita tahu sedang viral di media sosial begitu ya. Gambarkan euforia apa dari warga Ambon saat merayakan kemenangan Belanda atas Ukraina. Iya, baik. Terima kasih Nila. Terkait video yang beredar itu, memang untuk fanatisme di Ambon sendiri sangat luar biasa untuk mendukung negara Belanda ya di gelaran Euro kali ini. Gitu. Bukan cuma kali ini saja, di tahun-tahun sebelumnya juga warga di Kota Ambon memang sangat fanatik sekali dengan negara Belanda atau tim sepak bola asal negeri Kincir Angin itu. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pemasangan bendera-bendera Belanda dan juga logo-logo tim sepak bola Belanda di setiap sudut kota di Kota Ambon. Dan juga memang beberapa waktu lalu, tepatnya 2 hari lalu, warga masyarakat Kota Ambon yang mendukung negara Belanda, mereka melakukan konvoi atas kemenangan Belanda melawan Ukraina. Dengan skor 3-2, konvoi itu dilakukan di dini hari sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, seperti itu Nila. Dedi, kemudian untuk aksi seorang ibu rumah tangga yang viral di media sosial melakukan tindakan membuka baju saat konvoi, informasinya seperti apa? Iya, terkait dengan aksi buka baju itu memang itu dilakukan bukan pertama kalinya Nila. Sebelumnya ibu itu pernah melakukannya di tahun 2012 ketika Belanda berhasil lolos ke gelaran Euro di tahun itu. Dia melakukannya bahkan bukan hanya di seputaran Kelurahan Halong saja. Dia mengitari seluruh kota Ambon dengan membuka bajunya seperti itu. Itu sebagai bentuk kebanggaan dia karena tim kebanggaannya bisa melaju ke fase 16 besar di Euro pada 2012. Dan kemudian kejadian kemarin itu terjadi di Kelurahan Halong dan memang banyak mengundang antusiasme dari para massa yang ikut konvoi juga dan juga banyak juga pengguna jalan yang mengabadikannya dengan kamera ponsel mereka masing-masing. Seperti itu Nila. Dedi, kemudian ini kan konvoi yang juga kita tahu menyebabkan kerumunan, kemudian juga meresahkan masyarakat sekitar, dan juga merugikan yang pastinya tindakan apa yang kemudian diambil oleh pihak kepolisian terkait aksi ini? Iya, baik Nila. Terkait aksi konvoi ini terjadi di 2 titik lokasi di Kota Ambon. Yang pertama di Kelurahan Halong, yang kedua ada di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di pusat Kota Ambon. Untuk aksi buka baju dan konvoi yang berkerumunan, saat ini tribunambon.com masih mendapat konfirmasi dari Kapolsek Sirimau, Kapolsek Kecamatan Sirimau. Beliau hanya mengamankan dan menertibkan jalannya konvoi yang memang menimbulkan banyak kerumunan karena memang bisa dibilang ratusan orang berkerumun di situ. Sementara itu untuk Kelurahan Halong sendiri sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi apa dari pihak kepolisian terkait seperti itu Nila. Antisipasi apa yang kemudian mungkin akan dilakukan oleh pihak kepolisian menghindari aksi serupa yang bisa memicu gesekan antar supporter bola? Iya, dari kepolisian Polsek Sirimau sendiri mereka menghimbau masyarakat agar nonton di rumah saja karena memang beberapa titik di Kota Ambon sudah mulai melakukan nonton bareng seperti itu Nila, karena memang hal itu bisa memicu kerumunan dan juga gesekan antar supporter mengingat fanatisme di Kota Ambon untuk sepak bola sendiri sangat besar seperti itu Nila.
Untuk Kota Ambon sendiri bisa dijelaskan, Dedi, sebenarnya di kawasan mana saja yang bisa dikatakan sebagai basis terbesar dari pendukung Belanda? Iya, untuk data yang kami himpun kemarin, ada beberapa titik yang memang menjadi kawasan yang menjadi basis untuk pendukung Belanda. Salah satunya ada di Kelurahan Batu Meja, kemudian ada juga di kawasan Galala Kota Ambon, dan ada juga di kawasan Rumah Tiga Kota Ambon. Dan yang paling besar itu ada di kawasan Kota Ambon. Dan siang tadi mereka baru membuat yang namanya Taman Belanda. Jadi sebuah taman yang dimana dihiasi dengan pernak-pernik negara kincir angin tersebut. Mulai dari bendera, bahkan mereka memiliki bendera berukuran besar, yakni 15 kali 3 meter. Seperti itu, Nila. Dedi, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah dasar di Kota Padang memasuki hari kedua, saudara. Berbagai persoalan kendala masih dirasakan oleh sejumlah orang tua yang akan mendaftarkan anaknya. Salah satunya adalah lupa membawa kartu keluarga. KK sendiri merupakan salah satu syarat diperlukan saat PPDB tahun ini, sementara tahun sebelumnya hanya perlu membawa surat keterangan domisili. Namun tahun ini keterangan domisili tidak lagi berlaku untuk PPDB. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rima Kurniati di sana. Halo Rima. Halo Nila. Rima, bisa dijelaskan bagaimana terkait PPDB yang dilakukan oleh sejumlah calon peserta didik di Kota Padang? Baik Nila, memang memasuki hari kedua pendaftaran PPDB SD di Kota Padang ini masih banyak orang tua yang lupa membawa KK atau keterangan kartu keluarga. Hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan yang mana tahun sebelumnya KK tidak termasuk dalam syaratnya, namun hanya keterangan domisili. Jadi itulah yang membuat orang tua masih bingung dengan persyaratan yang masih sama seperti. Baik, Rima, kemudian untuk orang tua yang lupa membawa KK begitu ya, langkah-langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh para orang tua ini? Untuk orang tua yang lupa membawa KK, para pihak sekolah akan meminta mereka untuk kembali pulang dan untuk harus membawa KK tersebut dan akan datang pada hari selanjutnya karena pendaftaran ini akan dibuka selama 4 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 19 Juni 2020. Untuk suasana pada saat sejumlah orang tua kemudian mendaftarkan anaknya seperti apa, Rima, di Kota Padang sendiri, bisa dijelaskan? Pada hari pertama memang pendaftaran sangat ramai, orang tua datang, tapi sebelum datang mereka harus mematuhi protokol kesehatan terlebih dahulu. Di depan setiap sekolah itu sudah ada tersedia tempat cuci tangan dan juga diharuskan menggunakan masker. Kemudian mereka kebagian untuk mengambil formulir, lalu mendaftar sesuai dengan jalur atau zona yang jalur pendaftaran yang akan mereka ikuti. Baik, Rima Kurniati, wartawan Tribun Padang, terima kasih banyak atas laporan Anda terkait PPDB online SD di Padang dan dengan perkara yakni banyak orang tua yang lupa membawa kartu keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sejumlah tentara melakukan aksi membangun desa yang kali ini diketahui telah digelar kembali di tahun 2021. TMDD atau Tentara Membangun Desa ini merupakan program operasi bakti TNI yang dilaksanakan lintas sektoral dan juga terpadu dengan kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, Polri, pemerintah desa, dan juga komponen masyarakat. Hal ini diketahui dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan wawasan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan fisik khususnya di daerah tertinggal, rawan bencana, dan juga daerah perbatasan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait Tentara Bangun Jalan di Kota Bitung, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkere. Halo Christian. Ya, halo rekan Nila, selamat malam Tribuners. Selamat malam, Christian, bisa dijelaskan terkait program TMDD di Manunggal Membangun Desa ini sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih rekan Tribuners dan rekan Nila. Untuk
pelaksanaan program TNI Manunggal Pembangun Desa tahun 2021 ini sudah merupakan TMMD ke-111 yang merupakan program unggulan dari TNI Angkatan Darat, di mana kali ini berlangsung di wilayah Kodim 1310 Bitung, tepatnya di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Renuwulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Tadi sudah diawali dengan pembukaan, yang mana dalam pembukaan tadi berlangsung di lapangan Kodim 1310 Bitung, di mana Wali Kota Bitung Insinyur Maurus Mantiri bertindak sebagai inspektur upacara. Dan dalam penyampaiannya, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya program yang menyasar atau yang akan bertujuan membantu masyarakat yang bergelut di sektor pertanian. Rekan Nila. Untuk lokasinya, untuk pelaksanaan TMDD di tahun 2021 ini detailnya seperti apa, Christian? Christian? Baik, saudara, kami mengalami kendala dengan wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere. Namun tadi Christian telah mewawancarai pihak terkait adanya tentara bangun jalan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ini. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Gantung permintaan dari pemerintah setempat. Kita bisa mengerjakan jalan ataupun rumah atau yang lain-lain. Yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bukan hanya pekerjaan fisik saja, tetapi ada juga non fisik. Oke. Di situ ada pembelajaran tentang hukum, tentang lalu lintas, tentang protokol kesehatan juga, tentang pertanian dan lain sebagainya. 19 item. Berarti melibatkan pihak terkait, Pak Jenderal? Betul. Semua dinas terkait dilibatkan. Oke, siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga Desa Beku, Karanganom, Klaten mendadak menjadi miliarder karena menerima ganti untung tol uang ganti rugi atau GR tanah terdampak tol Yogyakarta Solo sebesar 1,3 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan kompensasi lantaran rumah dan kebun milik warga seluas 735 meter persegi yang berada di Dusun Sidorejo akan diterjang oleh Proyek Strategis Nasional atau PSN. Kepala desa setempat juga mengatakan bahwa di desanya ada sebanyak 69 bidang tanah milik warga yang terdampak tol Yogyakarta Solo, termasuk fasilitas publik di desa tersebut ada sejumlah rumah, satu masjid dan juga 2 kompleks pemakaman yang ikut diterjang rencana pembangunan tol Yogyakarta Solo. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jogja ada Al-Murfi Sofyan. Halo Sofyan. Halo, selamat petang Nila. Selamat petang Sofyan, bisa dijelaskan terkait update ganti untung atau ganti rugi pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo di Klaten ini sudah sampai tahap mana? Oke, terima kasih Nila. Bisa saya sampaikan pada pagi tadi Selasa 15 Juni 2021 berlangsung musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo di Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Total di Desa Beku terdapat 69 bidang tanah yang terdampak pembangunan tol. Nah, dari 69 bidang tanah tersebut, 50 bidang merupakan milik warga dan 19 bidang lainnya merupakan tanah kas desa. Adapun bentuk tanah di desa ini merupakan lahan persawahan, kebun, rumah warga hingga fasilitas publik seperti masjid hingga kompleks pemakaman. Demikian Nila. Sofyan, untuk warga yang kemudian menerima ganti rugi, apakah ada yang sampai menerima uang hingga miliaran rupiah? Ya, dari 69 bidang tanah tersebut terdapat beberapa warga yang mendapatkan ganti rugi hingga miliaran seperti warga bernama Abdul Halim di mana tanah dan kebunnya seluas 735 meter persegi bakal diterjang oleh pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo. Di tanah dan kebun seluas 735 meter persegi tersebut bakal mendapat ganti untung sebesar 1,3 miliar.
meski mendapat ganti untung sebesar 1,3 miliar, namun warga tersebut merasa sedih karena bakal meninggalkan rumah dan kebun yang sudah dia tempati selama puluhan tahun. Demikian, Nila. Untuk rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Klaten ini, apakah memang sempat ada ketegangan antara warga dan juga pihak yang akan melakukan pembangunan jalan tol atau berjalan baik-baik saja? Sofyan. Ya, Nila, dapat saya sampaikan hingga sejauh ini berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Klaten atau BPN Klaten, dari 17 desa yang telah melakukan musyawarah penggantian tol, belum ada satu warga pun yang menolak atau mengajukan ke pengadilan. Dari 17 desa yang sudah menjalani musyawarah penggantian tol tersebut, sebanyak 7 desa telah menerima pembayaran ganti kerugian. Demikian, Nila. Baik, artinya hampir seluruh warga yang terdampak rencana pembangunan tol ini menerima uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Sofyan, wartawan Tribun Jogja, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, saudara, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.